Ada kejanggalan terkait bangunan restoran yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 130 Surabaya. Awalnya tulisan Sangria ada dan sekarang tidak ada, walaupun bangunan tersebut berdiri di tanah milik Pangdam 5 Brawijaya. Namun sengketa hukum tersebut belum berkekuatan hukum, tetapi ada dugaan pihak oknum Pangdam 5 Brawijaya mengubah struktur warna bangunan sudah berbeda dari awalnya dan tulisan pun Sangria sudah tidak ada lagi. Padahal dalam sidang perkara nomor 684 PDT, G, 2023 PN, Surabaya, kembali digelar di Ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 1 November 2023. Merupakan sidang gugatan Wans Prestasi antara Vivi Pujihartono sebagai penggugat melawan Ellen Sulistyo sebagai tergugat 1, Effendi Pujihartono tergugat 2. KPKNL Kota Surabaya sebagai turut tergugat 1 dan Kodam 5 Brawijaya sebagai turut tergugat 2. Dalam fakta persidangan semua penggugat, tergugat, turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 hadir dan diwakilkan masing-masing oleh kuasanya. Sidang yang hanya berjalan 10 menit setelah itu kuasa hukum penggugat yakni Advokat Arif Nuryadin, membagikan replik ke hakim dan para pihak, dan sebelum menutup sidang, hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 8 November tahun 2023 dengan agenda duplik. Usai sidang saat dikonfirmasi terkait perkaranya, kuasa hukum dari Kodam 5 Brawijaya yang hadir saat sidang, alergi dengan wartawan tak berkenan diwawancarai. Wawancara sebentar aja 5 menit terkait ini kan dari ya. oke. Itu ya Pak. Nanti takutnya beritanya tidak seimbang Pak, soalnya. Kesempatan yang sama, Arif Nuryadin kuasa hukum dari CV Kraton Resto dalam hal ini Vivi Pujihartono usai sidang menerangkan bahwa ia menolak jawaban tergugat 1. Sebenarnya kita fokus ke perjanjian nomor 12, tapi jawaban tergugat 1 jauh menyimpang, terang Arif didampingi advokat Dedi Oto. Kuasa hukum penggugat ya? Iya. Replik. Pak, langkah selanjutnya gimana Pak untuk ini? Ya sebenarnya kita ikuti persidangan, jadi replik, duplik dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita masih menerima mediasi lah. Kalau mereka mau berdamai dengan kita dan sesuai dengan apa yang ditawarkan ini, kita masih bisa. Sampai menerima. sekarang belum ada tindakan dari tidak ada tindakan mereka untuk menawarkan ya, itu. Kodam ya Pak ya, Pangdam ya. Tergugat 1 kan bukan Pangdam. Pangdam hanya turut tergugat saja. Ya. Tergugat 1-nya Bu Ellen. Oh, PLN-nya gimana? Nggak ada ini Tidak Pak? ada respon sama sekali terkait penawaran damai atau apa, tidak ada sama sekali. Inti dari replik apa? Sebenarnya karena ada pemutarbalikan hal-hal di dalam replik itu kita makanya tolak itu. Kita menolak lah bagian argumentasi di jawaban mereka karena tidak sesuai dengan gugatan kita. Gugatan kita kan sebenarnya konfrontasi terkait ada perjanjian nomor 12 itu, tapi jawaban dari tergugat 1 itu jauh menyimpang dari itu. Jadi ada penyimpangan sehingga ditolak semua Pak? Ditolak. Terima kasih Pak Arif. Sementara selepas sidang, Ellen Sulistyo saat dikonfirmasi awak media terkait perkaranya, bahwa tidak mau komentar dalam perkara tersebut, tetapi saya meminta keadilan dan juga berharap apa yang terbaik bagi para pihak. Mana Bu komentar terkait sidang tadi Bu? Anda kan selaku turut tergugat. Apa Bu komentarnya Bu? Saya sebetulnya tidak mau punya komentar ya Bu. Inilah yang penting, saya harapannya semua ya kalau bisa baik-baik aja. Saya cuma mohon keadilan aja. Intinya seperti itu Bu ya, mohon keadilan dan terbaik bagi jenengan. Semua pihak aja lah. Begitu ya Bu ya. Makasih ya Bu ya. Dalam replik terhadap jawaban tergugat 1 dalam kompensi, dalam eksepsi, ada beberapa poin yang dijelaskan, antara lain. Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang telah diuraikan pada gugatannya dengan didasari landasan hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang telah diajukan oleh tergugat 1. Kompetensi absolut terkait Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkata akuo, bahwa gugatan penggugat bukan merupakan gugatan yang menyangkut keputusan suatu badan atau institusi seperti KPKNL, akan tetapi merupakan gugatan Wan Prestasi yang menyangkut Akta Perjanjian Pengelolaan nomor 12 tertanggal tanggal 27 Juli tahun 2022, yang menyangkut pihak yang ada di dalamnya tidak menjalankan prestasinya dalam hal ini adalah tergugat 1. Sedangkan replik terkait KPKNL Surabaya sebagai turut tergugat 1 dan Kodam 5 Brawijaya sebagai turut tergugat 2 ada beberapa poin dalam eksepsi, antara lain. Penggugat menolak jawaban turut tergugat 1 maupun turut tergugat 2, bagian eksepsi, error in persona, karena terlalu masuk dalam pokok perkara. Terkait jawaban eksepsi turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscure libels adalah tidak benar karena terlalu masuk dalam pokok perkara, dan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 adalah pihak yang menyebabkan adanya prestasi yang tidak dijalankan oleh tergugat 1.
Dalam pokok perkara penggugat menolak jawaban turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 kecuali yang diakui kebenarannya. Perlu diketahui, perkara gugatan Wan Prestasi bermula ketika CV Kraton Resto bekerja sama dalam pengelolaan Sangria Resto dengan Ellen Sulistyo, dan dalam berjalannya waktu Ellen tidak memenuhi tanggung jawabnya, sehingga CV Kraton Resto menganggap Ellen Wan Prestasi dan menggugat Ellen di PN Surabaya sebesar 10 miliar lebih. Di sisi lain, dari pantauan media, Sangria Resto telah berubah cat. Hari ini telah dicat dengan warna hijau tentara, dan diduga akan dipergunakan sebagai kantor Pangdam, dan akan launching sebelum tanggal 10 November tahun 2023, dari Surabaya Rahayu mewartakan.